Jadi hukum saat ini menetapkan bahwa usia minimum sah untuk menikah kan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan ya. Namun hakim dapat memberikan dispensasi secara sah untuk mengizinkan pernikahan individu di bawah usia 19 tahun asalkan mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua kan. Nah sayangnya hal itu menjadi celah hukum yang sering dieksploitasi menyebabkan kurangnya pelindungan untuk anak. Misalnya keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan memutuskan untuk menikahkan anak mereka pada usia dini agar meringankan biaya hidup keluarga. Itu data dari Jurnal Perempuan 2021. Ada pula kasus lain di mana anak perempuan hamil akibat pemerkosaan, alih-alih memastikan pelaku pemerkosaan dituntut sesuai hukum, beberapa orang tua malah memilih untuk menikahkan korban dengan pelaku dalam upaya untuk menutupi dosa atau aibnya. Dengan data ini saya harap Anda dan semua orang di sini dapat mengakui kasus-kasus ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat keji dan harus dikecam secara hukum dan sosial seberat-beratnya. Selain itu kebanyakan kasus pernikahan anak mereka kan dinikahkan biasanya dengan orang yang lebih tua ya. Yang jelas-jelas itu melanggar undang-undang pelindungan anak yang menyatakan bahwa setiap hubungan seksual dengan anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024. Dan lebih lanjut mereka bilang menjadi 6,94% pada tahun 2030. Pertanyaannya adalah apa legislasi dan tindakan hukum spesifik yang Pak Anies rencanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Dan apakah Pak Anies memiliki pertimbangan untuk merevisi celah hukum tersebut? Mengingat ada partai yang kemarin yang mendukung Pak Anies yang menolak UU TPKS juga Pak. Jadi ini dua pertanyaannya. Iya. Apa saja jadi yang pertamanya baca jadi ngikutinnya agak sorry. kecepatan otaknya kalah nih gitu. Legislasi dan tindakan hukum spesifik biar bisa mencapaikan target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% itu yang tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024 itu targetnya yang dikatakan pemerintah Indonesia. Jadi begini, saya termasuk yang berpandangan bahwa batas itu jangan dilanggar. Ya. Bahwa ketika usia minimum itu sudah ditetapkan maka itu perlu dilaksanakan dan itu harus dijaga. Dan negara harus mensosialisasikan secara masif. Kenapa? Karena kita ingin melindungi pada anak-anak kita juga. Karena mereka dianggap di bawah umur. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pada kehidupan mereka juga nantinya. Lalu apa akar masalahnya? Yang tadi Anda sebutkan juga, akar masalahnya adalah poverty. Salah satu sebabnya. Dan poverty ini harus dibereskan. Ketika kita menemukan kasus seperti ini hampir selalu keluarga yang prasejahtera. Hampir selalu, tidak semua. Tapi large portion prasejahtera. Karena itu peningkatan kesejahteraan menjadi penting sekali. Sehingga anak tidak dipandang sebagai salah satu alat komoditas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan mereka dikawinkan di usia pranikah lah, usia pranikah. Jadi saya melihat itu. Satu adalah kampanye serius, yang kedua adalah poverty ini harus dibereskan. Karena masif ini peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian karena tujuan kita menurunkan prosentasenya. Lalu yang kedua yang terkait dengan kejadian korban perkosaan misalnya. Merevisi celah hukum yang saya sebut tadi. Jadi begini, terkait dengan ini, satu bagi pelakunya harus ada hukuman yang tegas. Negara tidak boleh membiarkan pemerkosa melenggang tanpa dihukum, titik. Benar. Itu tidak boleh. Benar. Oke. Dan kemudian kita ketika sampai kepada korban, maka kita berikan rujukan kepada siapa? Ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli hukum. Untuk mendampingi si korban. Karena ini adalah korban perkosaan. Dan mereka lah kemudian yang menjadi rujukan bagi tindakan berikutnya. Dari aspek kesehatan, dari aspek psikologis, dan dari aspek hukum. Jadi negara tidak semena-mena mengambil keputusan soal itu tapi merujuk kepada tiga itu. Gitu. Oke Mbak Indah, waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Indah. Thank you. Ya,